Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini siapa yang nggak hadir? Zahra sama Subroma. Wati Sari, Bu. Sakit ya, Pak? Sari bolos, Bu. Sari. Apa? Nggak tahu, Bu, nggak ada kabar, nggak ada surat. Nah, hari ini kita belajar tentang media pembelajaran IPS Proklamasi Kemerdekaan. Tema 7, subtema 2 ya. Yaitu tentang teks proklamasi. Ada yang bisa bacain teks proklamasi? Ibu tunjuk aja. Ya, Ibu tunjuk ya kalau nggak ada yang mau. Coba Septi. Maju. Ayo, Disuruh Septi, tidak Septi, mau Septi, memalukan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Makasih ya Septi. Nah, peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan pada saat itu diyakini bahwa situasi memungkinkan untuk membacakan teks proklamasi. Maka Soekarno-Hatta dan anggota PPKI lainnya saat itu juga mengadakan rapat untuk menyiapkan teks proklamasi rapat tersebut. Bu, ada yang telat, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Bu, terat, Bu, suruh nyapu sak lapangan. Maaf ya, telat. Iya. Mau pergi dulu. Oh, udah bisa naik motor ya? Ngetril. Jangan ketawa, ini udah setengah jalan. Nah, untuk menyiapkan teks proklamasi rapat tersebut diadakan di rumah Laksamana Maida. Soekarno bersama tokoh perjuangan yang lainnya menulis naskah proklamasi itu, kemudian tulisan itu diketik oleh Suyati Malik. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pun diadakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 Masehi atau 17 Ramadan 1365 Hijriah. Pukul 10 pagi bertempat di rumah Soekarno dan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, peristiwa yang terjadi sebelum pembacaan teks proklamasi kemerdekaan itu ada dibentuknya BPPKI dan PPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha. Persiapan kemerdekaan Indonesia BPUPKI dan Dukuritsu Jumbi Cukaiska resmi dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945. Bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Nah, yang kedua itu ada peristiwa pengorbanan Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa ini penting. Keduanya terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adalah jatuhnya dua kota penting Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Nah, yang ketiga itu ada peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang resmi memutuskan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Dan yang keempat itu ada peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, golongan muda mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia segera diumumkan. Namun golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan secara struktur dan mendapat pengakuan dari negara lain. Dan yang kelima itu ada penyusunan teks proklamasi. Dari peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo, kemudian dibawa kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945, mereka singgah di kediaman Laksamana Tadashi Maida untuk merumuskan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi di ruang makan rumah Laksana Maida. Nah, dari yang Ibu tadi bacakan, peristiwa-peristiwa apa yang kalian bisa
Simpulkan ya Bu. Enggak tahu Bu. Yang tahu peristiwa apa aja tadi? Ada 5 peristiwa. Aku Ada tidur. peristiwa Rengas Dengklok, terus apa lagi woi? Proklamasi. Proklamasi. Dibentuknya BPUPKI. Pembentukan PPKI. Ada yang mau PKI. ditanyakan? Cukup. Cukup Bu. Jika cukup, ada tugas ya di Waduh. LKPD. Dilihat ya, nanti dikumpul minggu depan. Minggu depan dibahas ya. Siap. Dikumpul gini ngomongin. Dikumpul. Kayaknya kumpul di mana? Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.